Kalian bisa langsung mengisi LMS-nya ya, sambil menunggu yang lain gitu, karena sudah aktif baru 41, harusnya 50, 60-an, 60-an. Dah, yang ada siap ya, saya mulai aja ya. Sudah muncul belum? Sudah ada? Udah kelihatan? Kelihatan Ibu. Oke. Udah Ya. Ibu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur karunia pada pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk saling bersilaturahmi di dunia maya, di dunia maya. Kita bisa saling bersilaturahmi, mudah-mudahan kalian semuanya sehat, terus semangat. Hari Senin, hari pertama harus semangat ya. Mudah-mudahan semua sehat, semangat, dan insya Allah bisa mengikuti pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Bagi kalian yang mungkin sakit atau ada halangan, yang sakit mudah-mudahan cepat disembuhkan Allah. Kita doakan ya mudah-mudahan tidak ada yang sakit, itu yang lebih baik ya. Oke, saya hari ini akan melanjutkan pengantar pendidikan pada pertemuan yang ke berapa ya? Ketiga apa keempat? Ketiga ya. Ya. Dengan kemarin kita sudah berbicara tentang filsafat pendidikan. Sekarang ini kita lanjutkan dengan sejarah pendidikan nasional. Kalau kita berbicara sejarah pendidikan nasional ini adalah berbicara sejarah tentang pendidikan bukan hanya sekedar setelah Indonesia merdeka. Tapi kita akan melihat dari sejarah pendidikan itu dari sejak pertama kali ada agama yang mengajarkan pengetahuan di wilayah Nusantara. Dulu kan namanya Nusantara ya. Nah, kalau kita kemarin berbicara tentang filsafat itu kan pemikiran yang dalam gitu ya. Nah, pemikiran dalam ini banyak digunakan untuk menggali kemampuan potensi yang dimiliki oleh peserta didik terutama, dan itu adalah keahlian Bapak Ibu gurunya dalam rangka mengembangkan potensi yang dimiliki oleh siswa. Nah, sekarang kita berbicara tentang sejarah pendidikan nasional. Mengapa ini harus juga disampaikan atau harus juga kalian ketahui? Karena mungkin saja ya kalian kan anak baru kemarin, ya sekarang usianya baru 19 tahun atau 18 atau mungkin 19 tahun. Artinya kalian taunya itu mungkin kalau 19 tahun yang lalu berarti sudah tahun 2000. Setelah tahun 2000 kalian masuk sekolah itu, lahir kalian setelah tahun 2000 kalian masuk sekolah itu sudah disebut dengan apa ya, masa reformasi, atau sekarang kerennya disebut milenial, generasi milenial, salah satunya adalah kalian gitu ya. Tapi kita kan tidak tahu asalnya seperti apa sih sejarah pendidikan Indonesia. Pendidikan Indonesia itu seperti apa gitu. Fase dari Nusantara ada, fase-fase perkembangan pendidikan itu seperti apa ya. Nah, ini ada periodisasi pendidikan di Indonesia. Saya sudah katakan bahwa kalau kita bicara sejarah nasional Indonesia, walaupun itu di dunia pendidikan, maka kita bicaranya sebelum Indonesia itu merdeka. Kelihatan nggak oleh kalian itu? Dari bawah ke atas. Yang pertama ini ada era Hindu-Buddha. Artinya pada waktu agama Hindu dan Buddha itu masuk Indonesia. Terus di atasnya ada era Islam. Di atasnya lagi era penjajahan. Ya, era penjajahan. Penjajahan itu kalau diawali dari Belanda, yang paling lama yaitu saudara tua kita katanya ya, karena dia menjajah Indonesia hampir 350 tahun. Ya, kita merdeka tahun 45, itu dia ada datang ke Indonesia itu setelah tahun 600-an dia ada di Indonesia.
Ya, 350 tahun bahasa Indonesia itu dijajah, terutama oleh Belanda. Sudah itu Belanda pergi, datang Jepang, sekutu dan lain-lain, walaupun sementara. Ya, dan begitu Indonesia merdeka, mereka pergi, tapi datang lagi tahun 48 itu ya, ingin menjajah kembali itu ke Indonesia. Terus setelah era penjajahan, setelah merdeka itu ada yang namanya Orde Lama, era Orde Lama. Era Orde Lama itu era dari mulai zaman kemerdekaan sampai dengan kurang lebih tahun 68, 1968. Lalu era Orde Baru dari tahun 69 sampai dengan tahun 98, agak lama. Ya, era Presiden Soeharto lah ya mah Orde Baru itu. Lalu pada tahun 98 sampai sekarang itu di 98 sampai ya kira-kira 2010 atau sampai 2015 itu disebut dengan era reformasi, dan sekarang ini dikatakan sebagai era milenial. Apa aja lah itu namanya. Ya, tapi ini kalian harus ketahui bahwa sejarah pendidikan di Indonesia itu awalnya memang dari yang membawa misi agama. Ya. Nah, kita lihat nih. Pada masa Hindu dan Buddha, Hinduisme dan Buddhaisme, agama Hindu itu kan berasal dari India. Ya. Di sana ada dua golongan besar orang Hindu itu. Artinya ada kasta Brahma dan ada kasta Shiva. Di sini disebutnya Brahmanisme, paham ya, paham Brahma, dan Shivaisme. Hinduisme itu datang ke Indonesia dan yang berkembang di Indonesia adalah Hindu Siwaisme, paham Siwa. Dan yang pertama kali membawa agama Hindu ke Indonesia ini adalah seorang Brahmana yang bernama Agastya. Kalau Siwa, ada pernah yang dengar Siwa itu dewanya orang Hindu yang tugasnya untuk apa? Ada yang pernah dengar? Kalian sekolah ada sejarah Indonesia. Siapa? Paham Brahma, Siwa, terus ada satu lagi Wisnu ya, ada 3 itu kalau orang Hindu itu. Apa pernah kata Wisnu itu apa? Paham yang bagaimana? Atau kelompok yang bagaimana? Sebab kalau dalam agama Hindu dan Buddha itu ada kasta-kasta. Ya, kalau Hindu itu ada kasta Brahma, Wisnu, dan Siwa. Kalau Buddha itu ada Mahayana dan Hinayana. Ya, kalau Brahma itu kastanya para apa ya? Ustadznya orang Hindu itu apa namanya sih? Bukan pendeta ya. Namanya apa tuh saya nggak tahu lah, Pak. Ya, pendetanya orang Hindu yang tertinggi itu namanya Brahma. Lalu dia bertugas untuk menciptakan, katanya begitu ya, katanya, saya sendiri juga nggak tahu, paham mereka seperti itu. Lalu ada Wisnu, Dewa Wisnu itu yang memelihara, dan ada Shiva. Shiva itu yang merusak, katanya begitu. Ya, itu paham mereka seperti itu. Ya, dan ini sangat berkembang di Indonesia. Kalau kalian jalan-jalan ke yang paling banyak itu memang di Bali ya, kalau Hindu itu di Bali itu banyak sekali karena mayoritas penduduk Bali adalah beragama Hindu. Ya, tapi sekarang ini Islam juga di sana sudah mulai berkembang. Pada saat saya pertama kali ke Bali itu, kalau mencari di seprovinsi Bali itu, yang saya tahu hanya ada satu masjid itu di Denpasar. Dan pada waktu tidak jam sholat, masjidnya itu dikunci, kita tidak bisa ikut. Tidak bisa ikut, dikunci gerbangnya, kita tidak bisa ikut ke masjid istirahat apa itu nggak bisa. Tapi sekarang alhamdulillah mungkin banyak orang-orang yang dari daerah lain masuk ke Bali dan mereka beragama Islam, di sana sudah banyak masjid dan kita bisa kapan saja kalau kita sampai ke provinsi Bali itu bisa melaksanakan ibadah sholat atau apa di masjid-masjid yang ada di provinsi Bali. Nah, yang kedua ini ada agama Buddha. Agama yang disebarkan oleh Siddhartha Gautama. Ini dari India juga. Jadi pusat agama Hindu dan Buddha adalah Siddhartha Gautama.
Dan mereka terpecah menjadi dua aliran, ada Mahayana dan Hinayana. Yang berkembang di Indonesia kebetulan juga agama Buddha Hinayana. Mahayana ini adalah kasta yang tinggi, sementara Hinayana ini adalah rakyat jelita lah, rakyat jelata kalau kata orang Indonesia itu ya. Nah, ini yang pertama kali datang ke Indonesia dua agama ini yaitu Hindu dan Buddha. Sehingga dia juga mengembangkan pendidikan. Nah, sorry. Nah, bentar ya. Sebentar. Astagfirullah. Kok. Nah, ya. Tujuan pendidikan di masa perkembangan agama Hindu dan Buddha, yang pertama manusia hidup untuk mencapai moksa, kata orang Hindu. Moksa itu kalau kata orang Islam adalah surga. Ya. Moksa bagi agama Hindu adalah surga bagi agama Islam. Dan manusia mencapai nirwana bagi orang Buddha. Nah, nirwana juga sama. Nirwana itu kalau orang Islam bilang adalah surga. Pada masa Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia, itu perkembangan pendidikannya sangat-sangat amat terbatas karena hanya mengajarkan tentang bagaimana untuk mencapai moksa bagi orang yang beragama Hindu, ya, dan bagaimana untuk mencapai nirwana untuk orang yang beragama Buddha. Jadi belum berbicara tentang ilmu-ilmu yang lain. Ya, yang penting nanti kalau mati gitu bisa ke moksa atau ke nirwana. Lalu sifat pendidikannya informal, artinya informal itu belum berbentuk sekolah, berpusat pada pola religi, saya katakan tadi, hanya untuk mencapai nirwana, dan ini apa ya bahasa itunya teh, bahasa Indonesia, aristokrat, artinya sangat spesifik gitu, sangat kumahannya aristokrat teh, sangat spesifik lah gitu kalau menurut saya gitu ya. Nah, lalu lembaga pendidikan yang ada ya, lembaga pendidikan yang ada pada waktu itu hanya sekedar padepokan gitu ya. Terus pura gitu ya. Terus jadi tidak ada lembaga pendidikan khusus yang belajar selain mempelajari masalah yang berhubungan dengan tujuan untuk mencapai moksa atau nirwana. Lalu ada pertapaan, ya, tapak bertapak, dan juga keluarga yang mengajari atau pembelajarannya, pendidikannya lewat keluarga. Nah, ini pada zaman Hindu dan Buddha. Nah, selanjutnya setelah ada Hindu dan Buddha adalah di masa kedatangan Islam. Islam datang ke Indonesia tidak dengan cara perang, ya. Tapi Islam datang ke Indonesia itu dengan cara damai, lewat perdagangan, ya. Artinya lewat perdagangan, tidak berperang, sehingga pada waktu Islam masuk itu disebarkanlah misi Islam itu oleh para pedagang yang datang ke Indonesia. Kebanyakan pedagangnya itu pedagang dari Gujarat,
dari Timur Tengah yang datang ke Indonesia itu dagang tapi sambil berdakwah gitu. Nah, dari sanalah karena di Indonesia sudah agak ada agama sebelum Islam, yaitu tadi Hindu dan Buddha, maka Islam datang itu memberikan warna bagi agama yang sudah ada. Artinya tidak diperangi agama yang sudah ada, tapi mengenalkan bahwa Islam pahamnya seperti ini. Termasuk berbicara tentang rukun Islam dan rukun iman. Ya, itu yang pertama kali disampaikan oleh para pedagang Islam yang datang ke Indonesia. Sehingga banyak di antara umat-umat yang sudah beragama Hindu dan Buddha itu tertarik dengan Islam karena Islam tidak perang, tidak mengajak perang, tapi mengajak berbuat kebaikan. Yang sampai hari ini budaya Hindu dan Buddha ini masih banyak yang melekat pada budaya diikuti oleh orang-orang yang beragama Islam. Karena apa? Karena nenek moyangnya dulu seperti itu melakukannya, sehingga anak cucunya juga mengikuti apa yang pernah dilakukan oleh nenek moyangnya, gitu ya. Tanpa kita tahu ya, kalau dalam bahasa agama itu kita taklid aja mengikuti tanpa kita memahami yang benarnya seperti apa, gitu ya. Nah, pada masa Islam atau pada era Islam, nah, ya. Ya. Saya lanjutkan pada era Islam, tujuan pendidikan, ya, tujuan pendidikan pada era Hindu-Buddha, sekarang pada era Islam, ini ada agak berbeda ya. Kalian nanti ini yang kemarin filsafat sudah saya share belum? Ininya apa? Filsafat minggu kemarin yang Sudah, Ibu. Sudah. Sudah. Oh, ya. Jadi saya sudah nge-share apa? Motivasi, filsafat, tinggal ini ya yang belum ya. Yang belum Ibu. Ini ya. Oke. Nah, jadi tujuan pendidikan Islam memiliki pengetahuan praktis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama memiliki pengetahuan praktis dalam kehidupan sehari-hari. Dua, memiliki pengetahuan keagamaan yang bersumber dari Al-Quran, Sunnah, kias dari para ulama, dan ijma dari para ulama. Terus yang nomor 3, menjadi manusia yang menjalankan aturan agama, ajaran agama Islam. Artinya kalau untuk di era Islam itu tujuan pendidikannya sudah agak luas ya, karena yang pertama dia itu mengajari tentang pengetahuan untuk kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua pengetahuan tentang keagamaan ya, lewat memahami Al-Quran, hadis, ijma, dan kias para ulama misalnya. Dan yang ketiga itu menjadi manusia yang menjalankan perintah agama. Nah, terus metode atau ciri pendidikannya, ciri pendidikan nih, kebaca oleh kalian nggak? Metode yang pertama itu halakoh. Halakoh atau bahasa lainnya itu palagan ya. Kalau ngaji di masjid zaman saya kecil dulu, kalau ngaji itu apa ya istilahnya, apa sih, kita ngaji lalu didengarkan oleh ustadznya atau kiainya, lalu kalau salah dibenerin. Terus yang sistem yang kedua itu dengan sorogan itu berganti melanjutkan gitu kalau ngaji ya, di dalam satu majelis. Terus jadi yang kedua pendidikan bersifat religius ya, dan juga demokratis. Artinya demokratis itu tidak dipaksa kamu harus mau. Dalam agama Islam, dalam beragama itu kita tidak boleh dipaksa, tapi dengan penuh kesadaran. Terus yang ketiga, ciri yang ketiga pendidikan pada era Islam itu adalah mengajar secara sukarela. Pengajarnya itu sukarela, ustadz-ustadz zaman baheula gitu ya, itu tidak ada yang dibayar. Mereka mau memberikan materi pembelajaran walaupun tidak diberi bayaran.
Terus lembaga pendidikannya seperti apa? Lembaga pendidikannya waktu itu masih berbentuk pesantren, pondok pesantren ya. Terus langgar itu apa ya? Musola. Jadi mereka itu mengajarkan pendidikannya di musola ya dan di pesantren-pesantren. Nah, ini di era Islam. Ya, saya tidak dulu saya minta saya berikan kesempatan kepada kalian untuk bertanya karena materinya agak banyak ini ya. Saya jelaskan dulu aja yang ada. Nah, terus era yang selanjutnya nih ada era VOC, penjajahan VOC Belanda ya. VOC itu adalah lembaga perdagangan, perusahaan dagang yang didirikan oleh Belanda ya. Dan apa ya? Tujuannya adalah untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Memang kalau orang dagang itu adalah dengan modal yang sekecil-kecilnya diharapkan bisa memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Teori ekonomi kayak begitu. Tapi kalau ekonomi Islam memang tidak boleh begitu gitu ya. Harus mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi pada saat Nabi mendapat julukan Al-Amin, seorang pedagang yang sangat jujur. Ya, artinya bukan tidak boleh kita mendapatkan keuntungan, tapi mendapatkan keuntungannya harus sesuai. Artinya beli 10 dijual 100 misalnya, itu nggak boleh dalam Islam. Tapi beli 10 dijual 9 juga nggak boleh. Namanya orang dagang ya harus dapat keuntungan, tapi keuntungannya itu adalah secara wajar gitu ya. Nah, tujuan pendidikan pada waktu penjajahan Belanda atau VOC ini mengembangkan ajaran Kristen Protestan. Kalau Islam tadi mengembangkan Islam, pada era penjajahan ini itu mengembangkan Kristen Protestan. Ya, dan biasanya tempat pengembangannya ini di daerah-daerah yang berhawa dingin di Indonesia. Karena orang Belanda ini kan jarang dapat matahari, dia nggak kayak di Indonesia. Ya, mereka suka di tempat-tempat dingin. Kalau kalian pengen jalan-jalan di tempat pengembangan agama Kristen yang terbesar di Sukabumi itu di Cikembar, di Bojong Lopang, di Geger Bitung, daerah-daerah yang dingin-dingin. Di situ mereka berkembang kalau Sukabumi. Nah, kalau kalian lihat misalnya di sepanjang Surya Kencana Sukabumi, di situ ada sekolah YB. Di situ ada gereja yang di dekat belakang Kimia Farma. Itu sangat hebat, sangat besar pinggir jalan. Itu adalah peninggalan Belanda. Semua peninggalan Belanda itu dimiliki oleh Kristen dan Katolik. Ya. Tujuan pendidikannya memang untuk mengajarkan itu salah satunya. Pendidikan itu hanya diberikan kepada kaum bumi putra yang yang pro dengan Belanda. Nah, yang pro dengan Belanda, karena tidak semua orang Indonesia itu tidak suka kepada Belanda. Beberapa orang untuk mendapatkan materi untuk dia tidak diperangi, mereka pro kepada Belanda. Ya, dari itu banyak sekali. Pokoknya namun pada zaman setelah Belanda pergi, orang itu tanahnya besar, banyak, perkebunan tehnya banyak, kok di Sukabumi itu ya. Terus rumah itu besar sekali luas, terus cara gitu ya, itu insya Allah dia pasti mendapat peninggalan dari penjajah Belanda. Tapi kalau kita bicara tentang pendidikan atau jenis sekolahnya sudah maju, ada pendidikan dasar, ada sekolah Latin, artinya sekolah yang belajar tulisan Latin. Sebab kalau di zaman Islam itu Latin belum diberikan, ya belum diberikan, mereka menggunakan huruf Arab, ya huruf Arab semua. Terus ada seminari itu pendidikan seminari itu kalau sekarang itu apa ya? Teologi mempelajari tentang kalau di Islam itu seperti sekolah tarbiyah, sekolah syariah gitu ya. Win Universitas Islam Negeri kayak begitu. Ya, kalau dulu itu pendidikan dasar, sekolah Latin, belajar tulisan Latin,
lalu seminari atau sekolah teologi, dan akademi pelayaran yang pertama kali itu didirikan oleh Belanda. Mengapa? Karena Indonesia ini negara kepulauan, dan pulau-pulau yang banyak menghasilkan rempah-rempah itu ada di Indonesia Timur. Ya, di Indonesia Timur itu banyak pulau-pulau kecil yang menghasilkan rempah-rempah. Mengapa rempah-rempah? Itu rempah-rempah adalah mutiara yang dicari oleh orang Belanda. Ya, dijual ke sana, harganya sangat mahal karena untuk menghangatkan tubuh ya. Rempah-rempah itu bangsa apa? Oh, pedas itu bahasa Indonesia, merica ya, jahe itu kan rempah-rempah yang dikirim ke luar negeri itu dibutuhkannya untuk apa? Untuk menghangatkan tubuh. Ya, dan itu sangat berharga banget. Kalau di Indonesia Timur itu kalau sudah musim rempah, musim panen panen kopi, panen rempah-rempah, panen cengkeh itu duitnya banyak sekali mereka. Ya, dan itulah yang dulu diambil oleh penjajah Belanda. Jadi tidak boleh digunakan di Indonesia, tapi langsung dikirim ke Belanda, uangnya ya untuk mereka. Gitu. Yang nanam rakyat Indonesia. Saya lanjutkan sekarang. Pada waktu India Belanda, jenis sekolah di India Belanda ini kan ada sekolah tadi saya katakan sekolah besar. Sekolah lanjutan, sekolah Bumi Putra ini ada sekolah rakyat, ada sekolah raja. Maksudnya sekolah raja itu adalah sekolah yang muridnya orang-orang apa namanya orang-orang Belanda dan orang Indonesia yang menjadi amtenar Belanda. Naonnya ada amtenar teh. Amtenar Belanda itu orang Indonesia tapi dia ikut karakternya penjajah. Jadi anak buahnya Belanda lah gitu. Jadi tapi dia orang Indonesia asli dan mereka biasanya kalau begitu anak sekolah terus dia makannya roti artinya makannya bagus, sementara orang-orang Indonesia asli itu banyak yang makannya juga bisa ketemu nasi sehari sekali sudah alhamdulillah gitu. Tapi bagi mereka antar Belanda ini mendapat jamin sandang pangan dan papan dari pemerintah penjajah itu sendiri. Dengan catatan ya mereka tidak mau memerangi Belanda. CS salah lamun bayang bagaimana. Ada sekolah kejuruan juga, ya. Sekolah kejuruan di sini ada sekolah pertukan dan sekolah pendidikan guru. Mengapa ada pendidikan? Karena Belanda itu menginginkan agar ada pintar lah orang Indonesia gitu. Ya, walaupun sangat terbatas yang boleh sekolah itu ya rata-rata anak amtenar itu anak orang Indonesia yang bapaknya adalah pro penjajah gitu lah, kira langkung kayak begitu ya. Terus sekarang nah pada tahun 1890 bukan 990 ini 890 ini sudah mulai ada sekolah yang agak tahun 1799 bentar ya. VOC dibubarkan ya. VOC itu tadi adalah organisasi perdagangan yang didirikan oleh Belanda atau penjajah, dibubarkan oleh pemerintah Belanda juga pada waktu itu. Ya, kenapa dibubarkan? Karena sudah banyak perlawanan dari orang-orang Indonesia yang tidak berharap VOC ini terus-terusan mengambil kekayaan bangsa Indonesia. Pada waktu VOC itu sudah dibubarkan, sekolah pada waktu itu mempunyai ciri-ciri bersifat dualistis, artinya dualistisnya kumahanya. Ya belajar tentang bahasa Belanda, ya belajar tentang bahasa
Jawa, sorry, bahasa daerah gitu. Dulu ya, saya orang Jawa, jadi pikirannya bahasa Jawa. Dualistis itu, tapi tidak belajar bahasa Indonesia, hanya bahasa daerah dan bahasa Belanda. Ya, sekolahnya bersifat sekuler, artinya sekuler tidak ada agama, tidak belajar tentang agama. Terus sekolahnya itu lebih banyak yang disampaikan adalah budaya Barat, bukan budaya Indonesia. Ya, karena yang berkuasa pada waktu itu adalah orang Belanda. Sekolah pemerintah kurang perhatikan pendidikan kaum wanita, terutama kaum wanita bumi putra. Artinya bumi putra teh orang Indonesia asli. Perempuan pada waktu zaman penjajah Belanda itu tidak diperhatikan pendidikannya. Ya alhamdulillah, apalagi zaman kalian sekarang ini, kalau saya perhatikan persentase anak perempuan dan anak laki-laki yang berada di bangku sekolah itu malah banyak perempuan. Ya, saya itu pada waktu saya masih aktif sebagai kepala sekolah, dari 1.100 siswa saya, itu yang perempuan ada 700-an, yang laki-laki cuma 300 sekian lah gitu. Jadi banyak perempuan daripada laki-laki. Terus yang ini lagi yang lebih membuat kita sebagai perempuan gitu ya, terutama yang karena dulu kita itu perempuan di Indonesia itu sangat-sangat direndahkan gitu. Yang menjadi juara di tiap kelas rata-rata perempuan gitu. Padahal dia jumlahnya lebih banyak, tapi dia berani berkompetisi dengan laki-laki. Karena biasanya di kelas itu dari 32, perempuannya 20 atau 22, laki-lakinya cuma 10 atau 8. Ya. Terus yang pintar biasanya perempuan. Kan dulu kalau ketua OSIS itu pasti harus laki-laki gitu ya. Apalagi waktu zaman saya sekolah. Itu kalau sekarang hampir tiap tahun yang jadi ketua OSIS itu perempuan. Dan ternyata dia bisa mengerjakan program-program, dia bisa mengajak serta teman-temannya bekerja sama. Mengapa? Karena perempuan sekarang ini, wanita sebenarnya kalau dalam Islam itu tidak usah ada emansipasi. Ya, kalau kita baca Quran, nggak ada surat laki-laki, tapi ada surat perempuan, surat An-Nisa, berbicara tentang perempuan. Surat An-Nur berbicara tentang keluarga. Ya, itu kan kebanyakan tidak ada yang merendahkan perempuan, justru mengangkat perempuan. Nabi kan pesannya kan, kalau kamu itu harus berbakti kepada siapa setelah kepada Allah, itu ibumu, ibumu, dan ibumu. Artinya seorang perempuan itu sangat dihormati dan dihargai dalam Islam. Jadi kalau orang Islam berbicara emansipasi berarti dia tidak pernah belajar agama dengan baik. Dalam Quran itu perempuan itu sangat dihormati oleh Allah, sangat dihargai oleh laki-laki. Perempuan yang mana? Ya perempuan yang taat kepada agama. Gitu. Ya, tidak berarti laki-laki tidak ya. Tapi gini, kita berbicara tentang kenapa dulu wanita di Indonesia itu tidak boleh maju, ya, tidak boleh sekolah karena takut kemarin perempuan itu bisa melebihi laki-laki gitu kemampuannya. Dan itu ternyata betul ya. Sekarang ini kalau kita perhatikan itu kan yang pintar bukan hanya laki-laki, toh perempuan bisa lebih pintar. Ya. Karena perempuan lebih cerdas, perempuan lebih kuat dibandingkan laki-laki. Walaupun mungkin fisiknya secara fisiknya mungkin perempuan kecil atau apa tidak kuat, tidak besar, tidak tapi dia lebih kuat. Buktinya apa? Tidak ada seorang ibu yang mengeluh pada saat dia hamil, pada saat dia melahirkan, pada saat dia mengurus anak. Ya, sambil dia sebagai seorang pekerja, sambil dia sebagai seorang istri, seorang ibu, wah pokoknya lengkap. Dan dia tidak pernah mengeluh. Itulah perempuan. Laki-laki malah aleman gitu ya, ogok kira gitu. Capek dikit ya udah ngang gitu. Enggak seperti perempuan ya. Kalian yang perempuan harus kuat, harus berani berkompetisi dengan baik gitu ya, supaya kita tidak dilecehkan oleh kaum-kaum yang tidak suka terhadap perempuan maju ya. Oke, saya lanjutkan sekarang. Nah, jenis sekolah dia beranda saya kira yang tadi sudah ya. Nah, deh. Astagfirullahaladzim.
Nah, selanjutnya setelah penjajahan Hindia Belanda, lalu yang selanjutnya adalah kemerdekaan. Artinya setelah tidak ada penjajah. Setelah pasca kemerdekaan, ini diawali dengan zaman Orde Lama. Ya. Zaman Orde Lama. Tapi dari zaman Orde Lama sampai dengan zaman sekarang, sekolahnya sudah mulai tertata. Sistem pendidikannya itu dari pendidikan taman kanak-kanak, sekolah taman kanak-kanak atau pendidikan anak usia dini, terus sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, SMA atau SMK, dan perguruan tinggi. Dan perguruan tinggi pun sekarang bukan hanya sampai S1, tapi sudah sampai dengan S3, tapi Pol ya, S3 di Indonesia, nggak tahu kalau nanti ada S4, saya nggak tahu gitu. Jadi kalau ada orang yang sekolahnya sudah sampai S3, berarti udah pol tuh pendidikan di Indonesia. Tinggal mencari guru besar aja jadi profesor gitu. Kalau di Indonesia. Kalau kalian berarti baru sampai S1, strata 1. Masih ada 2 lagi kalau kalian mau menyelesaikan sampai S3 itu ya. Ada strata 2 dan strata 3. Nah, sistem pendidikan di era pasca penjajahan, yaitu pada zaman setelah merdeka, itu ada pada Orde Lama, ya, dan Orde Baru. Nanti sekarang Orde Reformasi dan Orde Milenium, gitu ya, yang sekarang. Ilah, ini kenapa ya? Nah, kalau tadi sistem sekolahan saya kenalkan, jadi kamu harus tahu aja lah gitu ya. Sebab kalau bicara tentang sejarah adalah memang berbicara masa lalu, tapi masa lalu itu kan tidak boleh kita lupakan begitu saja karena ada masa kini, kemarin ada masa lalu gitu, dan nanti ada masa depan gitu. Yang harus kita pikirkan memang masa depan, tapi masa depan kita ini kan kita belajar juga dari masa lalu. Nah, kurikulum yang berada di Indonesia, nah ini sudah berbicara tentang kurikulum. Ada yang tahu kurikulum itu apa? Silahkan, ada yang tahu apa itu kurikulum? Ayo, yang dari PGSD kemarin sudah saya kenalkan apa itu kurikulum. Silakan. Ibu, izin menjawab. Ya, silakan. Izin menjawab. Ya. Perkenalkan, nama saya Wina. Kurikulum merupakan perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan suatu lembaga penyelenggaraan pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajar dan suatu periode jenjang pendidikan. Itu menurut pendapat siapa? Ini menurut itu, Bu, definisinya. Ya, definisi dari siapa? Lupa. Kemarin nggak ditulis dari siapanya. Ya, dengarkan baik-baik. Kalau kalian mau menyampaikan, karena ini teori ya, teori. Jadi harus tahu ini pendapat siapa. Di Indonesia, kalau kita ditanya tentang kurikulum, ujungnya itu adalah pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional itu menjadi pokoknya. Ya, pokoknya itu. Nah, selebihnya itu kalau ada pendapat para ahli, ya sampaikan ahlinya siapa yang punya pendapat. Intinya memang pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, di situ ada kurikulum adalah seperangkat macam-macam sampai kepada berakhlakul karimah, mandiri, dan lain-lain gitu ya. Nanti kalian cari ya, kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, ya. Ada PR buat kamu nih nanti ya. PR dari saya buat PGSD dan PG Biologi, tolong cari pengertian kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Terus pendapat para ahli 3. Di luar itu ya, di luar kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Tugas pertama itu. Ya, saya ulangi. Kalian mencari tahu tentang pengertian kurikulum menurut
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, dan 3 orang para ahli, kamu bisa mencari tahu itu, gampang sekali, 3 orang ahli pendidikan tentang pengertian kurikulum menurut mereka. Nanti kamu jawab dan kamu tinggal WA-in ke saya, ya. Di WA grup aja, di WA grup, ya. Jadi yang bio di grup bio, yang PGSD PGSD. Kalau yang nomor 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu harus sama loh ya. Kamu semua berarti sama. Tapi yang 3 orang, yang 3 ini silahkan kamu boleh mencari tahu, boleh berbeda, malah harus berbeda antara yang satu dengan yang lain. Tapi tidak boleh tidak ada sumbernya. Misalnya kurikulum menurut, kan banyak ahli pendidikan itu, Mulyana tahun sekian di buku anu adalah anu gitu ya. Kurikulum menurut Mulyasa tahun sekian anu silahkan. Pokoknya 3 orang ya, pendapat dari 3 orang ahli pendidikan pengertian kurikulum. Oke? Ada lagi yang mau bertanya? Ada Bu Dari yang Abang, tadi. Bu. Ya? Apa? Bu ini ngomongnya kecepatan nih. Tugas pertama apa? Gak kedengaran aku Kamu dari tadi ngapain? nulis. No. Siapa namanya Muhammad kamu? Sadia Fatan, Bu. Oh, gitu. Tugasnya hanya mencari tahu ya tentang pengertian kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Dah? Mencari tentang pengertian kurikulum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000. Dari kamu ya? Ya, ditambah dengan kurikulum menurut boleh berbeda dari yang lain. Jangan copy paste dari temannya plek gitu, janganlah gitu ya. Mencari sendiri aja. Tapi tidak dari artikel ya, harus dari jurnal atau dari buku-buku. Ya. Itu di kampus banyak, di perpustakaan kurikulum menurut banyak sekali. Di buku kurikulum dan pembelajaran banyak ya. Kamu jalan-jalan ke perpustakaan. Asal pakai masker ya, prokesnya dipakai ya. Selanjutnya saya lanjutkan ya, nih ada satu lagi yang ini yang sangat nanti harus kita pelajari banyak. Kurikulum dari masa ke masa. Ini perubahan kurikulum di Indonesia yang pernah dipakai di Indonesia sejak kemerdekaan. Ya, jadi yang tadi sampai dengan masa penjajahan itu berarti sebelum tahun 45 itu sebagai perubahan bahwa di Indonesia pernah mengalami beberapa perubahan-perubahan tentang pendidikan ini. Nah, mulai zaman kemerdekaan, apa sih yang digunakan di Indonesia? Atau ada berapa sih kurikulum di Indonesia selama ini? Dari sejak merdeka sampai dengan tahun 2021 sekarang ini, artinya berarti 76 tahun dari kemerdekaan, itu yang pertama Indonesia menggunakan kurikulum rencana pelajaran. Ya, itu yang pertama kali dipakai tahun 1947. Digunakan sampai dengan tahun 1952. Ya, rencana pelajaran terurai. Jadi saya belum lahir ini juga ya.
Rencana pelajaran terurai itu dimulai tahun 1952. Terus pada tahun 1964 itu dikatakannya sebagai rencana pendidikan kurikulumnya itu. 4 tahun kemudian ada perubahan lagi menjadi Pancawardhana. Gimana isinya saya juga nggak paham sekali ini isinya, gitu ya. Terus tahun 75 ini nah kalau pada kurikulum tahun 75 saya rada ngeh ini karena saya sudah sekolah sudah SMA ya, saya sudah SMA 75 nih. PPSI. Isinya sebetulnya sih sama ya dari dulu sampai sekarang. 7 kali matematika misalnya 7 kali 7 tetap 49 gitu ya. Hanya apa ya, sistem pengelolaannya saja yang berbeda karena di Indonesia itu kan ganti kurikulum gitu. Jadi ngalir kita saja gitu ya. Lalu tahun 1984 ini ada dulu waktu saya sudah di Sukabumi itu ada CBSA. Di sini cara belajar siswa aktif, kata guru-guru CBSA teh cul budak sena ameng gitu ya. Sena anteng gitu. Jadi dikasih tugas gurunya kemana gitu ya. Itu seperti itu kata guru-guru itu. Lalu kurikulum 1994. Ini ada kurikulum baru yang namanya kurikulum 94. Agak lama ini dipakai. Nah, 94 kan 4 tahun kemudian itu terjadi reformasi. Tahun 98 ada reformasi, maka juga ada perubahan kurikulum pada waktu itu. Ya, disebut dengan kurikulum KBK. Kurikulum berbasis kompetensi. Isinya naon gitu-gitu keneh isinya mah. Kata siapa? Saya sebagai guru karena saya sudah jadi guru. Jadi itu keneh gitu isi nama. Cuman caranya saja yang berbeda sedikit. Teori nama. Prakteknya ya kayak begitulah. Lalu pada tahun 2006 ada yang namanya kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP. Kalian mungkin sudah pada lahir tapi sudah sekolah apa belum saya nggak tahu. Belum mungkin, ya ada yang sudah, mungkin ada yang sudah kelas 1 SD atau mungkin sekolah TK. Nah, yang paling kontroversi ini adalah mulai kurikulum tahun 2013. Kurtilas. Ya, kurtilasnya kurikulum tilasnya bekas kurikulum. Jadi sebutnya orang Sunda itu kan bisa aneh kurikulum 2013 disebut kurtilas gitu. Di tempat lain mah nggak ada yang nyebut kurtilas. Nah, kayak kurtilas ada tilas sama kurikulum urut tahun nu baheula cenah gitu ya disebut kurtilas. Mengapa saya katakan ini agak kontroversial? Karena kurikulum 2013 ini belum pernah disosialisasi kurikulum, tapi harus disampaikan kepada siswa atau peserta didik ya. Nah, mungkin kalian waktu itu sudah SD mungkin ya, tapi kan kalau murid mah tepat ngerti erek kurikulum naon dia pokoknya cek guru nak gitu lah gitu. Ya kan? Nah, itulah ya memang begitulah kalau jadi peserta didik itu gitu kan. Nah, mengapa jadi kurtilas ini belum juga dipelajari, belum juga disosialisasikan, sudah dikirim buku, sudah harus dilaksanakan. Baru saja kita mau memulai melaksanakan, tiba-tiba ada kurtilas yang disempurnakan. Jadi tahun 2013 dipaksa kita harus kerjakan, 2014 sudah ada ganti lagi, bukan ganti ya, disempurnakan. Jadi nu kamari teh henteu sampurna. 2014 disempurnakan. Terus begitu tahun 2015 Indonesia itu bukan Bandung saja, bukan Sukabumi toh. Ya. Kalau saya kebetulan memang pernah kementerian itu keliling Indonesia dari Aceh sampai Papua, saya sudah pernah injak gitu ya, saya sudah pernah datang. Jadi kalau saya waktu pertama kali datang ke Medan waktu itu, Sumatera Utara lah gitu ya. Waktu saya ke Medan itu,
ada orang Medan, dia bilang katanya, Ibu katanya, saya berbicara tentang bayar pajak gitu ya. Oh dia marah sekali. Bagaimana saya harus bayar pajak? Untuk bayar ongkosnya aja, naik perahunya saja untuk mencapai daratan itu, satu kali saya berangkat itu biayanya sampai 2 juta. Bayar pajaknya cuma 800.000. Gimana itu Bu? Wah, saya ngejawab. Ya kan? Karena kondisinya seperti itu. Saya bilang, Pak, Bu, jangan bertanya kepada saya. Ini yang perlu saya sampaikan seperti ini. Jadi itu masalah kebijakan itu nanti masalah auditor yang bijak. Jangan ke saya kok, saya nggak bisa ngomong boleh dan tidak gitu ya. Nah, artinya itu kalau kita lihat itu Medan ya, Sumatera Utara. Mereka itu banyak sekali apa? Kalau mau pergi ke kota, rek bayar pajak kayak mau apa itu biaya bertransportasinya sangat tinggi. Ya, nggak ada pesawat, adanya transportasi laut sudah waktunya lama gitu ya, tidak setiap jam ada. Lalu apa waktu yang dia butuhkan itu panjang sehingga dia meninggalkan tugas akhirnya seperti itu. Nah, hal-hal yang seperti ini itu kan tidak diperhatikan oleh orang Jakarta. Orang-orang yang buat kebijakan, terutama di dunia pendidikan, kan kalau pendidikan ini kan memang yang kita pikirkan adalah masa depan orang yang kita didik. Ya, kalian misalnya, kalian ini kan sedang dan akan melaksanakan kurikulum Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan prodi Pendidikan Biologi dan PGSD untuk apa? Untuk menjadi guru SD dan guru mata pelajaran biologi. Kapan? Mudah-mudahan 4 tahun yang akan datang kalian sudah selesai. Kalian dikatakan sudah menyelesaikan kurikulum pendidikan guru strata 1, kala kalian sudah mulai, sekarang ini kalian sedang baru memulai, baru melangkah. Untuk apa? Untuk menyelesaikan kurikulum. Dari mulai awal sampai dengan akhir. Kalian dikatakan sudah menyelesaikan kurikulum strata 1 kan, manakala kalian terus-menerus melakukan pembelajaran, ya kan, tidak terputus, ya artinya turun, masuk deh, nggak bisa, tapi secara kontinu, sampai dengan kalian menyelesaikan seluruh mata kuliah, ya kalau sarjana itu paling tidak kan ada 150 140 S yang ada kalian ambil, terus dia dengan lulus dan mendapatkan ijazah, itu berarti kalian sudah menyelesaikan kurikulum strata 1. Kalau entah bisa menunjukkan ijazah lulus dari sebuah perguruan tinggi strata 1, ya kamu dikatakan belum menyelesaikan kurikulum sarjana, gitu. Ya. Nah, itukah yang dinamakan kurikulum. Jadi di dalam kurikulum itu, yang pertama pasti ada rencana. Ada rencana apa yang akan saya lakukan gitu. Terus yang kedua pelaksanaan, ada pelaksanaan dilaksanakan. Terus yang ketiga ada evaluasi, ada penilaian, dan nanti ada keputusan. Oh, anak ini pantas untuk dianggap menyelesaikan pendidikan guru SD karena dengan IPK sekian, nyata kamu terima ijazah. Itulah kamu melakukan kurikulum di tingkat strata 1 gitu. Yang SD 3 tahun, yang SMA, SMK misalnya 3 tahun. Kalau kalian mau terus lanjut, nggak apa-apa, silahkan gitu. Tapi harus kita ikuti sesuai dengan ini. Jadi kalau saya berbicara lagi tadi kurikulum, itu kita harus berpikirnya jangan hanya kurikulum itu mata pelajaran, bukan mata pelajaran saja, tapi dari mulai perencanaannya gitu, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, penilaian, dan assessment, keputusannya seperti apa. Kalau dia sudah menyelesaikan berarti dia menyelesaikan kurikulum. Kira-kira seperti itu gambaran kurikulum itu. Gitu. Jadi masing-masing jenjang dan jenis pendidikan pasti kurikulumnya berbeda, waktunya berbeda. Jadi kurikulum dikatakan kita bisa melaksanakan kurikulum itu ya sesuai dengan jenjang dan jenis gitu. Seperti kalian jenjang S1,
paling tidak 8 semester, gitu kan? Terus mata kuliah ini, sekian SKS. Perkara semester 1 itu mata kuliah ini, semester 2 itu yang mengatur adalah bagian akademik gitu yang mengatur. Kalian mah tinggal terima aja. Gitu. Tapi harus kita ikuti, kita laksanakan gitu. Nah, pada saat kita sudah melaksanakan sesuai dengan jenjang waktu yang sudah ditentukan dan kalian sudah mengikuti ujian, kalian sudah mengikuti evaluasi dan kalian sudah dinyatakan lulus, kalian harus mendapatkan sertifikat itu, baik itu berbentuk ijazah atau mungkin berbentuk sertifikat. Itulah yang dikatakan sudah menyelesaikan kurikulum. Gitu. Ya, itu kira-kira gambaran kurikulum. Habis ini kan kita belajar kurikulum nanti. Satu lagi, nanti minggu depan itu ideologi pendidikan. Saya gini ya, untuk masalah prosesnya, bisa kalau saya bisa Zoom ya saya Zoom. Kalau tidak seperti minggu kemarin itu saya laptop terus di rumah saya itu sinyalnya rada jelek gitu kan. Jadi kalau wifi-nya jelek ya udah kacau sekali gitu. Jadi kalau misalnya nanti saya tidak harus sekarang Zoom, minggu depan voice note, tidak harus begitu ya. Selama saya bisa Zoom, saya Zoom. Kalau tidak, mungkin saya voice note, gitu ya. Jangan ditentukan oleh kalian, yang menentukan saya, tergantung dari kondisi di daerah saya atau di rumah saya. Tapi kalau misalnya memang sudah saya lebih senang kalau kita tatap muka, ya, supaya ada interaksi antara peserta didik dengan pendidiknya lah, seolah-olah gitu. Ya, kalau begini kan aku nggak tahu, yang kelihatan cuma bertiga gitu ya. Oke, saya kira untuk hari ini saya sampaikan sampai di sini saja. Mudah-mudahan kalian terus disehatkan Allah. Minggu depan kita ketemu lagi, voice note atau Zoom, kita lihat situasinya gitu ya. Kalau memang sinyalnya bagus ya kita pakai Zoom, kalau tidak nanti voice note gitu ya. Kalau misalnya bisa tatap muka, saya mau tatap muka aja. Saya lebih senang kalau ngajar tatap muka. Jadi tahu bagaimana sih kalian memberikan respon kepada apa yang saya sampaikan gitu ya. Ya, tapi insya Allah saya kasih sekarang materi ini ya. Jadi saya kirim kepada kalian dengan catatan kalian mencari tahu lagi pakai referensi atau literasi yang lain ya. Di perpustakaan itu banyak sekali, silahkan kamu nanti mencari tahu ke sana atau kamu mencari di Google, silahkan. Saya katakan sekali lagi, maaf sekali kalau kalian mencarinya dari artikel, tolong artikelnya yang bisa dipertanggungjawabkan. Tapi saya tidak sarankan, lebih baik kamu ngambil dari jurnal. Kalau jurnal itu pasti bisa dipertanggungjawabkan karena yang membuat jelas, rumahnya jelas atau perguruan tingginya jelas, dia itu dosen apa, mahasiswa atau apa. Boleh juga dari skripsi orang lain, dari tesis, disertasi, silahkan boleh. Itu untuk ditanggung jawab. Pertanyaan jawab ya. Dari siapa itu, pendapat siapa? Oh, saya lupa Bu, jadi harusnya kamu tulis itu dari siapa gitu ya. Tapi terima kasih Ibu yang sudah. tadi dari Ya. Wikipedia, Ibu. Dari Wikipedia. Hah? Dari Wikipedia. Boleh. Tulis buku para ahli itu ya. Ya. Oke, untuk hari ini saya cukupkan. Mudah-mudahan kalian semua tetap sehat, tetap semangat ya. Ada kuliah habis saya ini? Ada? Ada, Bu. Atau enggak? Ada, Bu. Ada, Ibu. Oke, ya. Mudah-mudahan kalian